Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Agustin Siti Yulaikawati dari kelas 2 BPLB dengan nomor NIM 20201862002B0018. Mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Sugihartati SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi nih, yakni materi-materi di tiap pertemuan. Pertemuan pertama yakni adalah landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang ke-1 yakni cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, di alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, nomor 2 yakni definisi pendidikan nasional, kemudian ada sistem pendidikan. Selanjutnya yakni definisi pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yakni pendidikan nasional menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kemudian kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Nah, selanjutnya yakni sistem pendidikan nasional. Adapun sistem pendidikan nasional menurut pasal 1 ayat 3 URI nomor 20 tahun 2003 adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa submateri nih, yakni pengertian profesional dan profesionalisme kerja, lalu aspek pokok profesionalisme, kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan profesionalisme, kemudian karakteristik profesionalisme, dan yang terakhir watak kerja profesionalisme. Nah, sebelum masuk ke dalam materi submateri yang pertama nih, saya akan berbincang sedikit mengenai makna seorang guru. Guru adalah pencetak generasi penerus bangsa dengan melalui ilmu pengetahuan alam. Artinya guru mengajarkan atau memberi ilmu-ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu pengetahuan alam ya, semua ilmu. Seperti itu. Nah, sebelum menjadi seorang guru, tentu kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu nih. Mempersiapkan dengan cara membangun jiwa kita, membangun jiwa yang semangat. Semangat dalam apa? Semangat dalam belajar, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam memperluas wawasan, kemudian semangat dalam memperbaiki diri kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa
membangun kepribadian kepribadian profesionalitas diri sesuai dengan zaman yang ada, yakni ilmu teknologi dan pengetahuan. Itu saja makna dari guru tersebut. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yakni pengertian profesional. Nah, atau profesi. Profesi, menurut Jalal dan Baharudin, profesi dalam bahasa Inggris dikenal dengan profession. Kemudian dalam bahasa Belanda dikenal dengan profesi. Dan diambil dari bahasa Latin, yakni professio, yang artinya pengakuan atau pernyataan. Nah, seperti itu. Seorang guru dinyatakan layak menjadi guru apabila ia mempunyai atau mendapatkan sertifikat mengajar, sertifikat layak mengajar, atau sertifikat keguruan. Dan berlanjut ke profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah tingkat atau derajat penampilan dari seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang guru, yakni yang didukung oleh kode etik. Nah, kode etik ini apa sih? Kode etik ini artinya norma atau asas atau peraturan yang disepakati oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas profesi sebagai pendidik, seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke ciri-ciri profesionalisme guru. Nah, seorang guru dikatakan profesional apabila guru tersebut menguasai apa yang akan ia ajarkan sesuai dengan bidangnya. Artinya guru harus banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak membaca, kemudian suka menulis. Supaya apa? Supaya kita mempunyai wawasan yang luas, ilmu yang luas, seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya yakni guru harus meningkatkan keilmuan. Artinya dia harus meningkatkan kualitas diri dia, kualitas dalam mengajar, dalam menyampaikan materi. Kemudian dia harus mempunyai rasa ingin tahu supaya dia terus mencari ilmu pengetahuan. Kemudian ciri selanjutnya, guru harus memiliki kemampuan menyampaikan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi ahlinya. Artinya guru ini ahli dalam satu bidang, yakni dalam mengajar. Nah, dari keseluruhan ciri-ciri tersebut perlu adanya kesadaran dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi hal yang kita lakukan harus dalam keadaan sadar, seperti itu. Kemudian lanjut ke proses belajar mengajar. Guru diperlukan untuk membimbing pelajaran secara aktif, secara efektif dan kreatif, kemudian menyenangkan. Supaya apa? Supaya peserta didik dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Setelah membimbing dengan baik, maka guru akan menghasilkan sebuah karya yang bagaimana, yakni maksudnya menghasilkan adanya perubahan tingkah laku dari anak didik tersebut, anak yang dididiknya tersebut. Seperti apa? Seperti tingkat berpikir, kemudian tingkat kepemahaman, kemudian kebiasaan dia, yakni dengan sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan, seperti itu. Kemudian guru adalah sebagai moral community, artinya masyarakat moral, yakni ia mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab khusus untuk menghindari penyalahgunaan
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang diikat oleh kode etik. Kita masuk ke dalam submateri yang selanjutnya, yakni aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Nah, guru harus mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin agar ia bisa berperan sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan pembimbing bagi anak didiknya. Nah, jadi dari tujuan tersebut artinya kebutuhan guru atau kebutuhan kesejahteraan guru harus terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini adalah termasuk tugas dari pemerintah. Jika kebutuhan kesejahteraan guru terpenuhi, maka guru akan menjalankan tugasnya dengan senang hati, dengan hati yang tenang, dengan hati yang nyamai dan juga damai, seperti itu. Nah, kemudian menjadi guru harus tidak tamak atau batil, artinya tidak boleh kurang bersyukur dalam menjalankan tugas kita. Kita harus ikhlas dan terus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, seperti apabila kebutuhan kesejahteraan kita sudah terpenuhi nih, sudah dipenuhi oleh pemerintah. Nah, kita harus bersyukur, kita harus mensyukurinya. Kemudian seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji, hati yang lemah lembut, artinya ramah dengan anak didiknya, seperti itu. Kemudian aspek yang selanjutnya, yakni guru harus mempunyai pribadi yang sederhana, mempunyai kesederhanaan dalam berpenampilan, dalam berpakaian yang sopan, yang rapi, seperti itu. Kemudian aspek selanjutnya, guru harus mencintai muridnya, tidak boleh angkuh atau sombong, harus ramah dengan anak didiknya. Artinya tidak boleh pilih-pilih ya, tidak boleh pilih-pilih kepada peserta didik. Kemudian memiliki keakraban kepada anak didik. Nah, tentu saja keakraban yang ada batas, yakni batas sopan santun. Kita tetap bisa akrab dengan peserta didik asalkan ada batas sopan santun. Peserta didik sopan kepada guru, dan guru juga sopan dengan peserta didik, seperti itu. Kemudian kita masuk ke subtema yang berikutnya, yakni karakteristik dan watak guru yang profesional. Nah, karakter di sini yakni dibentuk dari kebiasaan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, sehingga sulit dirubah. Nah, karakteristik seperti apa guru yang profesional, yakni bagaimana cara guru tersebut bertutur kata, cara berpakaian ya, seperti tadi, cara berpakaian, cara bergaul harus tercermin dengan karakter yang profesional ya, seperti itu. Kemudian membangun hubungan dengan baik dengan teman seprofesi, dengan teman sekantor, untuk bersama-sama membimbing peserta didik agar menciptakan peserta didik yang unggul ya, yang memiliki kualitas tinggi. Setelah itu, karakteristik selanjutnya yakni memiliki sikap yang loyal terhadap pemimpin, kemudian cinta pada pekerjaan. Nah, kita harus mencintai pekerjaan kita dulu nih, supaya apa? Supaya kita menjalankan pekerjaan kita atau menjalankan tugas kita dengan nyaman, dengan enjoy, seperti itu. Nah, dari karakteristik tersebut jadi bisa disimpulkan karakter guru yang profesional, yaitu jika seorang guru taat peraturan perundang-undangan untuk apa? Untuk memelihara, kemudian meningkatkan organisasi profesi, seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yakni tentang guru dan dosen.
Kemudian juga ada lagi Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Nah, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Materi berikutnya adalah model pembelajaran di jenjang atau tingkatan pendidikan-pendidikan, yakni ada pedagogi dan andragogi. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kemudian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Agar memperoleh hasil manusia atau anak didik yang utuh, memperoleh hasil anak didik yang berkualitas tinggi, tentunya memerlukan sebuah strategi dalam pembelajaran sebagai proses komunikasi. Jadi dari penjabaran tersebut, maka dari itu perlu adanya model-model pembelajaran sesuai dengan tingkatan atau jenjang pendidikan ya. Model-model pembelajaran tersebut yakni ada pedagogi dan juga andragogi. Nah, yang pertama yakni adalah pedagogi. Nah, pedagogi ini adalah seni mengajar anak-anak. Anak-anak kan adalah manusia yang masih kecil, artinya masih belum mempunyai banyak pengalaman ya, belum mempunyai banyak pengalaman. Kemudian dunia anak-anak ini adalah dunia yang ceria, dunia yang menyenangkan, yang penuh dengan bermain, kemudian penuh dengan pujian ya. Intinya kebanyakan ini yang fun ya, yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Di pedagogi, anak-anak ini masih bergantung dengan orang lain. Misalnya nih, pendidik menyuruh anak tersebut, sekarang kita masuk ke tema ini. Coba kalian searching, coba kalian cari di internet tentang ini ya. Nah, tentu saja mereka kan tidak bisa ya, mereka tidak paham. Jadi kita sebagai pendidik harus kita yang mengarahkan gitu, kita yang menuntun. Jadi mereka tidak bisa berjalan dengan sendiri karena mereka masih membutuhkan bantuan orang lain, seperti itu. Kalau bisa malah kita yang bertanya kepada anak-anak tersebut, mau belajar apa hari ini, apa yang ingin kamu lakukan hari ini, begitu ya. Supaya apa? Supaya kita juga tahu apa bakat dari anak-anak tersebut. Nah, seperti contohnya nih, di taman kanak-kanak atau PAUD kan mejanya terbagi-bagi nih, terbagi menjadi beberapa kelompok. Seperti contoh kelompok A. Kelompok A kita tanya nih, kamu mau belajar apa hari ini? Kemudian mereka menjawab menyusun balok, contoh ya, menyusun balok. Kemudian yang di kelompok B, kita juga tanya, kamu mau belajar apa hari ini? Mau belajar menggambar, begitu. Belajar menggambar dan mewarnai. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian setelah kegiatan tersebut selesai, nanti kita bisa menukarkan kegiatan tersebut. Jadi seperti di meja A, sudah selesai melakukan kegiatannya nih, kemudian dilakukan oleh meja B. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan di meja B ditukarkan dengan ke meja A. Supaya apa? Supaya mereka tidak bosan, tidak jenuh dengan kegiatan yang itu saja, dengan kegiatan yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, jadi yang termasuk dalam model pembelajaran pedagogi ini adalah di tingkatan pendidikan seperti PG PAUD dan taman kanak-kanak. Nah, jadi guru harus kreatif dan aktif
ya dalam menciptakan suasana belajar yang ceria, kemudian juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, kemudian model pembelajaran yang kedua adalah andragogi. Nah, andragogi adalah seni mengajar orang dewasa. Artinya mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri ya, sudah mandiri seperti itu. Jadi tidak perlu atau tidak banyak perlu bergantung pada orang lain. Nah, jika misalnya nih pendidik menyuruh untuk mencari informasi tentang ini, maka dia sudah bisa mencarinya sendiri. Jadi dia sudah tahu apa yang ingin dia lakukan, apa yang harus dia lakukan tanpa perlu adanya bantuan dari pendidik ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena secara psikologis mereka sudah matang, pemikirannya tuh sudah matang, jadi mereka lebih ke cekatan ya, seperti itu. Dalam hal belajar, di andragogi ini mereka cenderung ingin lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih mudah, kemudian efektif. Nah, biasanya dalam kegiatan mengajar andragogi ini sudah masuk ke dalam fase yang lebih berat, maksudnya kegiatannya lebih padat ya, seperti halnya mulai dari kegiatan adanya kegiatan diskusi-diskusi, kemudian penelitian, praktikum, begitu ya, lebih ke lingkungan sosial. Kemudian pencapaiannya atau kelulusannya nanti dilihat dari penilaian berupa angka ya. Kalau di TK atau BG PAUD biasanya ditulis Ananda ini sudah bisa ini. Nah, dalam model pembelajaran ini biasanya di tingkat atau di jenjang pendidikan SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, seperti itu. Jadi pendidik hanya menyuruh atau memberikan beberapa materi sedikit, kemudian tugas kepada anak didik tersebut, kemudian sisanya ia akan mencari dan menyelesaikannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya di model pembelajaran seperti itu ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, hal yang melatar belakangi pengembangan keprofesian berkelanjutan yakni yang pertama adanya perubahan. Nah, perubahan adalah masalah mindset, artinya yang berhubungan dengan pola pikir. Jadi, jika kita ingin adanya perubahan pada diri kita, maka kita harus mengubah pola pikir kita terlebih dahulu. Jadi, kita harus siap menerima hal-hal baru supaya ada perubahan pada diri kita. Nah, seperti itu. Kemudian, yang melatar belakangi pendidikan juga ada dari ajaran agama, yakni tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya, ketika bayi sudah lahir, maka dia sudah harus belajar hingga di penghujung usianya. Nah, guru ini adalah profesi yang sangat mulia. Karena apa? Karena kehadiran guru ditunggu-tunggu oleh peserta didik, oleh murid-muridnya yang mempunyai tugas menerangi tanpa batas, tanpa membedakan siapa yang diteranginya. Kemudian yang diharuskan seorang guru, yakni harus mempunyai jiwa yang perhatian, kemudian penghargaan, artinya menghargai setiap usaha dari murid-muridnya. Jadi harus bisa mengapresiasi positif dan memberi rasa aman kepada peserta didiknya. Nah, ketika kita sudah memberi rasa aman, kemudian perhatian, penghargaan positif, maka insya Allah kita akan menghasilkan manusia-manusia yang cerdas, seperti itu, insan-insan yang cerdas. Nah, maka dari itu ada beberapa tujuan pengembangan keprofesian yang harus kita pahami. Yakni yang pertama, yakni ada meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, jadi guru harus memiliki kompetensi yang ditetapkan atau standar ya.
yakni standarnya ya minimal S1 seperti itu. Kemudian memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntunan perkembangan ilmu teknologi dan ilmu seni ya di masa yang akan datang. Nah, zaman itu kan terus berubah ya. Jadi maka dari itu kita harus bisa merubah mindset kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika sudah menjalani proses tersebut, kita akan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas kita, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Nah, selama menjadi guru, kita harus menjalankan tugas dengan rasa cinta ya, dengan rasa cinta, kemudian bangga menjadi seorang guru, bangga dengan profesi kita. Nah, kemudian yang kelima yakni ketika kita mempunyai rasa bangga, memelihara rasa cinta, kemudian memelihara rasa cinta menyandang profesi seorang guru, maka kita insya Allah akan mampu meningkatkan citra, kemudian harkat dan martabat kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya materi pembahasan di pertemuan ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni tahapan pengembangan guru profesional. Nah, guru merupakan salah satu profesi yang menentukan sikap, sifat, dan intelektual dari seorang peserta didik, dari seorang murid-murid ke arah yang lebih baik. Nah, maka dari itu, guru harus mempunyai jiwa yang profesional. Nah, untuk menjadi guru yang profesional, yakni ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yakni guru harus berlatar belakang perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, adanya induksi bagi guru pemula. Kemudian yang ketiga yakni profesionalisasi guru yang diprakarsai oleh institusi. Dan yang terakhir yakni profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Nah, yang pertama ini yakni guru harus berlatar belakang perguruan tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian juga ada Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang menyatakan bahwa guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Seperti guru yang berkualifikasi minimal S1 atau D4 ya. Kemudian ia juga harus memiliki sertifikat pendidik melalui program profesi. Nah, hanya guru yang mendapatkan tersebut yang bisa menjadi guru. Supaya apa? Supaya dapat menjadi guru yang diakui oleh negara atau bisa dibilang menjadi guru resmi. Kemudian yang kedua yakni adanya induksi bagi guru pemula. Nah, jadi guru pemula ini didampingi oleh mentor ya, yang nantinya mentor itu dipilih oleh kepala sekolah. Nah, maksudnya seperti contoh nih, ada guru PNS yang baru terjun di sekolah. Jadi dia ini masih dalam pantauan atau masih diinduksi oleh guru senior. Artinya masih dibimbing, yakni sekitar kurun waktu 1 tahun. Nah, induksi ini bertujuan agar guru pemula benar-benar mampu dalam melakukan tugasnya yang nantinya apabila dilepas dari induksi tersebut. Jadi, guru tersebut akan mampu menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.
Induksi ini sangat diperlukan karena apa? Karena keadaan di dalam teori sangat berbeda dengan keadaan di dalam prakteknya ya. Nah, kalau teori ini kan bisa didapatkan dengan cara belajar dari sumber-sumber ilmu ya, bisa mencari dari sumber-sumber ilmu. Namun, jika praktek ini, maka kita akan langsung terjun ke di lapangan. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, yakni profesionalisasi guru yang diprakarsai oleh institusi. Ketika seorang guru telah melalui tahap induksi dan dilepas untuk menjalankan tugas profesinya, maka guru harus mampu untuk lebih mengasah kemampuannya, lebih menjadi terampil sesuai dengan kurikulum dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kegiatan-kegiatan untuk profesionalisasi guru harusnya ini didukung oleh institusi seperti contoh pelatihan, kemudian pendidikan dan juga lain-lain ya. Jadi prakarsa ini sangat penting karena guru pemula memiliki keterbatasan finansial waktu, kemudian keterbatasan jaringan, akses, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yakni profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru yang madani. Ketika guru telah terjun langsung dan telah mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh institusi, baik itu pelatihan, pendidikan, maupun workshop, maka guru ini akan bisa melakukan berbagai banyak hal, yakni mengembangkan apa yang telah dia pelajari dari kegiatan-kegiatan tersebut dan menerapkannya dengan gayanya atau polanya sendiri, sehingga membuat guru tersebut semakin maju dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman, yakni perkembangan ilmu, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, ketika guru tersebut sudah bisa menjadi guru yang madani, sudah bisa menjadi guru yang individu, maka guru tersebut harus menghasilkan karya, yakni karya tulis ilmiah ya di bidang pendidikan. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan agar guru tersebut menjadi peka terhadap tentang permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan. Sekaligus juga bisa memecahkan masalah atau mencari solusi dari masalah tersebut sesuai dengan di bidang pendidikan. Selanjutnya, tujuan guru profesional yang sudah berbasis individu atau sudah madani, maka dia bisa memadukan teknologi untuk kegiatan yang bertujuan pendidikan, yang berhubungan pendidikan. Misalnya nih menggunakan ponsel atau gadget atau laptop dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang guru yang madani ini harus bisa membuat alat peraga atau alat belajar, alat untuk membimbing peserta didik di dalam kelas nanti. Dengan tujuan apa? Dan tujuannya yakni untuk mempermudah anak didik dalam menerima pelajaran dengan baik yang kita berikan atau yang guru tersebut sampaikan. Nah, supaya apa? Supaya tercipta proses belajar mengajar yang lancar ya, yang sesuai dengan keinginan guru tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.